Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kali ini, Sarjana Idaman akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan kita. Sejarah dapat berupa pengalaman, kenangan, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Indonesia memiliki sejarah penting yang melekat dan tidak dapat hilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan, sejarah menjadi mata pelajaran yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia. Soekarno pernah mengatakan, "Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Salah satu sejarah penting yang perlu kita ketahui adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Penjajahan yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di masa lampau telah berhasil menciptakan sebuah sejarah dan kisah bagi rakyat Indonesia yang diingat, dikenang, dan dapat dipelajari. Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu bahan ilmu pengetahuan dengan berbagai pelajaran hidup yang perlu kita teladani, seperti sikap patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban dari para pejuang yang gugur. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks Proklamasi Indonesia oleh Soekarno pada tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia, dan ada beberapa urutan kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Peristiwa kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua seperti Soekarno dan Motoha untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Motoha, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Peristiwa ketiga yaitu perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, diadakanlah pertemuan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di rumah Laksmana Meida.
Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa keempat yaitu pembacaan teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, para tokoh proklamator mendatangi rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi. Prosesi tersebut berjalan dengan lancar dengan beberapa susunan acara lainnya, seperti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surasti Karma Trimurti. Bendera merah putih sendiri dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh beberapa wali kota, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Itulah peristiwa penting sebelum dan sampai dibacakannya teks proklamasi. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa meneladani semangat perjuangan para pendahulu kita. Kita harus memiliki rasa cinta tanah air dan patriotisme.